Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan pada pembelajaran 6. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 5, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Muatan Bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, yaitu menggali informasi dalam teks menggunakan pertanyaan. Sedangkan pada muatan PPKN, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu memahami makna sila keempat Pancasila. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Menggali informasi dalam teks menggunakan pertanyaan. Kita sudah pernah mendapatkan berbagai informasi mengenai raja-raja kerajaan Hindu-Buddha. Informasi tersebut bisa kita dapatkan dari teks, cerita, atau gambar. Kita bisa menggali informasi dari teks menggunakan juga bisa menggali informasi menulis pertanyaan sesuai isi teks. Saat menulis pertanyaan, kita perlu memperhatikan beberapa hal agar kita dapat menggali informasi. Berikut Sita jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis pertanyaan. Yang pertama, menentukan hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kedua, membuat pertanyaan dengan kata yang tepat. Ketiga, pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan kita tanyakan. Keempat, membuat pertanyaan sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi lengkap. Teman-teman, tahukah kalian siapa Pangeran Diponegoro? Mari kita pelajari hari ini. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat kita buat berdasarkan teks tadi yang telah kita baca. Pertanyaan yang pertama, siapa nama lengkap Pangeran Diponegoro? Nama lengkap Pangeran Diponegoro yaitu Bendera Pangeran Harya Dipanegara. Dari mana Pangeran Diponegoro berasal? Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Perjuangan apa yang telah dilakukan Pangeran Diponegoro? Perjuangan yang dilakukan Pangeran Diponegoro yaitu melawan Belanda selama 5 tahun untuk merebut kembali tanah rakyat. Pangeran Diponegoro juga merelakan diri menjadi tawanan Belanda agar prajuritnya dibebaskan. Pertanyaan yang keempat, perilaku apa yang pantas Perilaku yang pantas ditiru dari Pangeran Diponegoro yaitu jujur, arif, pemberani, rela berkorban, rendah hati, berjiwa kesatria, dan pantang menyerah. Ayo berdiskusi. Berdasarkan informasi yang telah kita peroleh melalui buku, internet,
atau bertanya kepada orang yang lebih tahu, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Contohnya seperti berikut ini. Nama tokoh, Pangeran Diponegoro atau Bendera Pangeran Haryadipanegara. Daerah asalnya yaitu Yogyakarta. Perilaku yang pantas ditiru, jujur, arif, pemberani, rela berkorban, rendah hati, berjiwa kesatria dan pantang menyerah. Perjuangannya selama 5 tahun melawan Belanda untuk merebut kembali tanah rakyat dan merelakan diri menjadi tawanan Belanda agar prajuritnya dibebaskan. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu PPKN. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati. Sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberi komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Nah, apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Teman-teman, perjuangan Pangeran Diponegoro patut kita teladani. Salah satu hal yang dapat diteladani yaitu semangat Pangeran Diponegoro untuk menyatukan rakyat pribumi. Semangat menyatukan rakyat yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersama-sama memperbaiki jalan atau jembatan yang rusak. Yang kedua, mengajak teman bekerja bakti dengan cara memberi contoh. Yang ketiga, bersatu menggalang bantuan untuk korban bencana alam. Nah, semoga teman-teman bisa menerapkan semangat Pangeran Diponegoro tersebut dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan pengalaman bekerja sama kita di perjuangan dan sikap baik para pahlawan. Salah satu contohnya yaitu semangat bekerja sama dengan teman. Kita tentu pernah bekerja sama dengan teman-teman di sekolah. Misalnya, ketika bekerja sama membuat majalah dinding atau sering disebut mading. Kita juga bisa bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok. Berikut, Sita berikan contoh pengalaman bekerja sama. Aku, Made, dan Ale mendapat tugas membuat montase dari Bu Guru. Kami bertiga berada dalam satu kelompok yang sama. Sebelum membuat montase, kami berdiskusi untuk menentukan gambar yang akan dibuat. Kemudian, kami membagi tugas agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Sebelum membuat montase, kami mengumpulkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kami menyusun montase secara bergantian sesuai kesepakatan. Dengan kerjasama yang kami lakukan, montase tersebut dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Nah, bagaimana pengalaman bekerja sama dengan teman-teman? Ayo ceritakan. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.